adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi ya. Ada Kak Elis. Gimana kabarnya? Kabar baik Kak Ida. Sehat kah? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, ada adik-adik di rumah. Kita sapa dulu yuk Kak Ida. Oke. Hai adik-adik di rumah, apa kabar? Baik tentunya ya. Baik, luar biasa pastinya ya Kak Ida ya. Oke, Kak Ida, hari ini Kak Ida bahagia nggak? Bahagia sekali karena bangun tidur sehat, segar, sukacita. Kak Elis gimana dong? Tadi pagi sih sedikit ini kurang bahagia. Tapi sekarang ya dipaksa bahagia. nggak boleh dong ya, adik-adik semua ya. Kita harus bahagia ya. Kita harus sukacita ya adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi loh. Biarpun tidak ada sekolah minggu, tapi kita tetap bisa memuji Tuhan. Kita tetap bisa beribadah sekolah minggu Kak Elis. Ya, baiklah kalau gitu Kak Ida. Kayaknya mungkin di antara adik-adik di rumah ada yang kayak Kak Elis tidak begitu bahagia. Kayaknya bagaimana kalau hari ini kita puji nama Tuhan ya Kak Ida, biar sedikit lebih bahagia. Kita nyanyi lagu Happy Ya 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 Happy Ya Ya. Oke, biar sukacita ya. Gerak tapinya ya Kak Ida. Oke, Ya. yang adik-adik yang di rumah kita berdiri ya. Oke. Bangkit berdiri, kita bergerak semua, tangannya di pinggang. Aida, tangan di pinggang. Udah belum? Belum. Itu, baiklah, waktu muter Kak Ida. Baiklah, yuk mari. Ayo gerakin pantatnya. Goyang dulu dong. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Kak Elis, Saya baru merasakan lagi kalau Tuhan itu sangat baik sama kita. berarti Kak Elis sudah sukacita ya adik-adik semua. Sudah gara-gara tadi lagu yang tadi luar biasa tadi ya Kak Ida. Saya merasakan sukacita. Karena Tuhan sudah sayang kepada kita, kepada Kak Ida, kepada Kak Elis juga. Bagaimana dengan anak-anak di rumah, dengan adik-adik di rumah? Apakah semuanya sayang Tuhan? Apakah mengasihi Tuhan? Kalau Kak Elis gimana? Kalau Kak Elis sih pasti Kak Elis sayang sama Tuhan karena Tuhan tuh sudah lebih dahulu mengasihi Kak Elis. Ya. Kak Ida sendiri bagaimana? Iya dong, kita harus sayang sama Tuhan. Tuhan sudah baik pada kita. Kita diberikan kesehatan. Kita sudah diberikan mama papa yang baik. Kita bisa sekolah di tempat yang baik juga. Benar nggak Lelis? Betul sekali Kak Ida. Jadi kalau menurut Kak Elis sendiri ya, karena kita sudah mengasihi Tuhan, kita sama-sama mengasihi Tuhan, kita mau adik-adik di rumah juga sama seperti kita, sama-sama mengasihi Tuhan. Betul Kak Ida? Betul sekali. Wah, tapi kayaknya ada yang kurang Kak Ida. Apa nih Kak Elis? Kita belum berdoa. Iya lupa anak-anak. Kita Lupa lupa ya. ya belum berdoa ya. Oke lah, mari anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita teruskan pujian hari ini, kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Siapkan anak-anak semua? Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa penuh kasih, terima kasih untuk hari ini karena Engkau sudah baik kepada kami. Kami sudah bangun tidur dengan sehat, sudah pimpin dan jagai kami Tuhan selama sepanjang malam hari ini. Dan kami pagi ini siap untuk memuji Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, layakkan kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, ampunkan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Amin. Kak Ida, sebelum kita lanjutkan, Kak Elis tuh mau tanya sama Kak Ida. Sebenarnya kita ada di mana? Oh, lupa ngasih tahu ya. Kita hari ini ada di Sekolah Kristen Plus. Di mana itu Kak Ida? Di Jalan Pemuda. Oh, di Jalan Pemuda. Betul, betul, betul. Berarti kita saat ini sedang berada di bukan TK ya, SD, TK, BPK Penabur Sekolah Plus. Kristen Penabur Plus. Iya, betul. Nah, Kak Ida, kira-kira adik-adik di rumah, adakah yang tahu tema hari ini? Ada yang tahu nggak tema hari ini? Temanya hari ini, aku butuh Tuhan, aku mau bertumbuh. Gimana Kak Ida, coba ulangi. Ikutin ya, Ya, sama-sama kita ya. Coba ya. Oke. Yuk. Aku butuh Tuhan, aku mau bertumbuh. Sekali lagi. Yuk, Bareng-bareng ya. Adik-adik di Ikut ya, rumah ikut ya. bikin ya. Oke. 1, 2, 3. Aku butuh Tuhan, aku mau bertumbuh. Oke, bisa ya. Pasti anak-anak di rumah, adik-adik di rumah pasti bisa mengikutinya. Caranya gimana nih Kak Elis kalau bertumbuh? Oh, kalau mau tahu caranya bertumbuh, nanti kita akan temukan jawabannya pada firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti. Tapi sebelumnya, kita nyanyi dulu yuk. Oke. Kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik ikut nyanyi semua ya. Kita sukacita semua. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus memang cinta sama saya, cinta sama Kak Ida, cinta sama semuanya. Oke, Kak Ida, sekarang kita mau membaca Alkitab nih. Oke, yuk adik-adik, kita mau membaca Alkitab. Sudah siap semuanya? Kita siapkan dulu Alkitabnya ya. Hari ini kita akan baca firman. Kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Bunyinya bagaimana Bu Kak Ida? Sudah ketemu semua belum? Oke ya, kalau sudah ketemu, kakak bacain ya. Siap? 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Oh, susu ya.
susu itu diperlukan oleh adik-adik bayi kita ya. Iya. Nah, supaya apa Kak Ida? Biar cepat Oh, besar. supaya cepat besar, supaya bertumbuh semakin besar. Oh gitu ya. Lalu kalau caranya seperti itu secara manusia, berarti kita juga butuh Tuhan ya Kak Ida ya. Kalau itu tadi kan buat adik-adik bayi, tapi kalau untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa bertumbuh, caranya seperti apa? Caranya gimana Kak Ida? Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertumbuh secara rohani. Oh, bertumbuh secara Iya. rohani. Caranya? Harus rajin berdoa, Oh, harus rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin ke gereja maksudnya begitu. oh, kalau bertumbuhnya secara rohani itu Kak Ida, itu bisa nggak ya kita adik-adik di rumah bisa tahu seperti apa isinya ya? Nah. Contohnya seperti apa? Nanti. Caranya kita harus mendengarkan cerita yang satu ini. Ah, ada ya? Ada. Yuk kita sama-sama ya Kak Ida bersama Oke. adik-adik di rumah kita simak yang satu ini. Halo teman-teman, apa kabar? Hai. Kabar Meli gimana? Aku happy, tambah happy ketemu kamu, Lus. Wah, asik, seneng deh dengernya. Kalau Ana, Baik dong. wah puji Tuhan ya. Kalau Esther gimana kabarnya? Aku mah biasa aja. Biasa aja, jangan jutek dong. Biarin. Ih, kita kan punya hobi nih. Aku punya hobi, kamu punya hobi nggak? Punya dong. Oh iya. Hobi kamu apa Ana? Hobi itu kesukaan kan? Iya iya betul. Kalau aku sukanya nyanyi. Suka nyanyi? Iya, kadang aku nyanyi di WC. Di WC. Iya. Lalu di sekolah juga aku suka nyanyi kok, sama di iya, gereja. Kalau aku sih hobinya mengingat dan menghafal. Wah, pasti jadi anak yang pinter ya. Kalau kamu, Esther, apa hobi kamu? Hobi aku banyak. Aku hobinya nyanyi, Hebat. menari, Terus apa lagi? nih, makan juga Oh, hobi aku. Masa makan udah jadi nggak hobi? hobi sih. Terus tidur juga itu hobi aku. Ya ampun. Makanya badanku tetap langsing biar makan dan tidur. Jadi kan hobi kesukaanku. Teman-teman, gini, kita katanya bisa melayani lewat hobi kita. Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti tahu. Oh, itu. Kamu harus tahu dulu hobi kamu apa. Hobi aku hobinya aku malu tahu. Aku nggak seperti kalian. Hobi aku tuh cuman bisa itu main musik. Ngapain kamu malu? Aku nggak bisa main musik. Tapi aku seneng loh kalau ngeliat orang main musik. Nah, mungkin maksudnya melayani itu bisa lewat hobi kita. Jadi, kita bisa ikut melayani di gereja kalau kita sedang sekolah minggu dan di tempat-tempat lainnya. Tapi, kalau melayani itu harus dengan hati yang senang. Senang, hati senang. Iyalah. Bisa gitu ya. Kalau gitu kita bisa melayani di mana dong? Oh, kalau aku sih karena suka menghafal dan mengingat, aku sering ikut cerdas cermat Alkitab. Wah, Nah, di situ kita bisa belajar mengenal Tuhan dan melayani, tapi tetap menyenangkan. wah seru ya. Wah hebat. Kalau kami sama Esther sukanya kan nyanyi. Makanya kita suka ikut Gema Ceria seperti ini. Kita juga pelayanan di gereja, jadi menyenangkan. Nah, kalau kita melayani dengan senang, itu bagus. Kayak aku nih, jadi belajar berdoa dan berani melayani pada saat di sekolah minggu bisa berdoa loh. Wah, hebat. Terus kalau misalkan kalian pinter nari, ada kegiatannya di gereja kita seperti ini. Nah, biasanya aku menari pada saat Natal atau Paskah.
itu membuat aku semakin bertumbuh loh. Bertumbuh? Bertumbuh maksudnya apa ya? Aku tahu. Wah, kamu pasti tahu. Kamu kan pinter. Apa ya? Coba kasih tahu dong. Tumbuh itu artinya tambah tinggi kan? Ya, Meli gimana sih? Betul, tambah tinggi. Kan. Maksudnya gimana? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya bertumbuh itu bertumbuh rohani kita. Kita bisa lebih berani. Kita juga semakin percaya diri pada saat kita melayani. Nah, kalau misalnya kita sudah berani untuk melayani, kita juga bisa menyenangkan Tuhan. Iya bener. Aku juga dulu suka nggak mau kalau disuruh-suruh. Tapi sekarang aku senang kalau disuruh nyanyi. Bisa pelayanan di gereja juga. Pokoknya kalau kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan senang. Kita juga pasti akan merasa senang. Betul. Dulu aku juga seperti itu. Dulu malah aku tuh malas ke gereja. Tapi sekarang aku senang kalau ke gereja. Malah jadi sedih nih kalau nggak bisa ke gereja kayak ini. Nah, lalu di gereja setelah dengar firman Tuhan, aku suka inget-ingetin. Nah, setelah itu aku suka diajakin ikut CCA. Jadi dari situ aku ikut CCA. Nah, kalau bertumbuh kan jadi lebih berani tuh. Iya. Dulu aku juga pemalu. Pada saat aku berdoa, aku malu. Aku nggak bisa berdoa di depan teman-teman atau di depan guru sekolah minggu. Tapi setelah bertambah bertumbuh, aku jadi berani. Terus pada saat aku nyanyi juga, aku selalu nyanyi sambil tutup mulut. Sekarang aku udah nggak malu lagi, malah malu-maluin sih. Iya sih, ya. Nah, kalau misalnya aku udah bisa berani berdoa di depan kelas, terus guru sekolah minggu juga bilang untuk aku berdoa pada saat sekolah minggu. Aku berani, aku langsung berdoa. Wah, pasti gurunya seneng ya. Iya dong. Wah. Dan pada saat acara Natal atau Paskah, biasanya kan guru-guru sekolah minggu cari tuh anak-anak yang mau melayani. Aku mah belum diminta juga udah daftar. Hebat. Keren banget sih kalian. Pengen jadi kayak kalian. Tapi aku cuma bisa musik aja. Emang bisa ya kalau kita bertumbuh juga lewat musik? Bisa banget, Lus. Di gereja kita itu kan ada kegiatan yang namanya ensemble musik anak. Seperti ini nih. Nah, kamu bisa gabung di situ. Kamu bisa ikut melayani, ikut bertumbuh, tapi tetap senang ikut itu. Oh gitu. Wah, asik sekali. Aku boleh ikutan? Boleh. Yuk, kita melayani Tuhan dan semakin bertumbuh. Ayo. Anak-anakku yang kukasihi, seperti kamu membutuhkanku, aku pun membutuhkanmu. Bukan untuk membuatku bertumbuh, tapi untuk melayaniku. Mengapa demikian anak-anakku? Karena aku telah lebih dahulu melayanimu. Jadi, siapa yang mau melayani Tuhan Yesus? Oh, saya mau, Bu. Bagus. Anak-anak di rumah ada yang mau nggak? Pasti mau semua itu. Oke, kalau anak-anak di rumah mau melayani, sekarang kita mau memuji Tuhan aja ya, yang kebanyakan orang bisa nyanyi. Kita mau nyanyi apa nih, Bu Elis? Tanganku kerja buat Tuhan. Suara yang terbaik ya. Ayo, mari kita nyanyikan lagunya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku
kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Maksudnya kita melayani sesuai dengan hobi kita, kesukaan kita, Ya. kesenangan kita. Tuh sekali. Bagaimana caranya? Mau tahu caranya? Kak Ida? Mau sekali. Wow. Nah, adik-adik di rumah dan Kak Ida juga tercinta, karena kita punya hobi yang berbeda-beda, kita coba kerjakan melalui aktivitas yang akan terbagi di beberapa kelas. Untuk kelas balita, silahkan dibantu oleh orang tua untuk mencari gambar hobi anak-anak di internet, lalu mencari gambar yang hitam putih atau tidak berwarna agar anak-anak di rumah bisa mewarnainya. Ya, lalu untuk anak kelas kecil sama seperti anak kelas balita tadi, bedanya tidak dibantu orang tua ya. Kalian searching di internet, mencari gambarnya sesuai dengan hobi kalian masing-masing, lalu setelah itu kalian warnai. Untuk yang kelas besar, kalian mencari gambar di internet, searching di internet, lalu kalian mewarnai juga, dan kalian harus menceritakan pelayanan apa yang mau dilakukan di gereja melalui hobi itu. Contoh, kalau hobinya nyanyi, anak-anak mau pelayanan di Gema Ceria misalkan, atau misal lagi saya hobinya main musik, bisa masuk ke ensemble musik anak, atau mungkin menari, bisa masuk atau ikut di Paskah atau Natal dan melayani di dalamnya. Itu contoh ya anak-anak. Gimana Kak Ida? Susah nggak kira-kira? Kalau sesuai hobi tidak susah karena kita sudah suka. Pasti melakukannya pun dengan senang hati Dan dengan sukacita. Iya. Oh iya Kak Ida, saya baru ingat. Selama masa ibadah online saat ini anak-anak kan tidak mungkin bertemu di gereja ya. Ya. Tapi kita tetap harus memberikan persembahan, Oh, kolektor, iya. Betul, kayak betul. gitu. Ini gimana caranya Kak Ida? Karena kita tidak ke gereja, jadi anak-anak cukup, adik-adik di rumah ya, cukup setiap minggunya mengumpulkan persembahannya. Ketika kita sudah mulai sekolah minggu kembali, amplop persembahan boleh kita masukkan ke gereja. Begitu Oh, caranya. Jadi misalnya contohnya, sudah berapa minggu kita nggak ke gereja? Sudah berapa lama kita ibadah online sekolah minggu? Dihitung aja amplopnya setiap kali ibadah online kita taruh disimpan. Kita hitung ada berapa? Ada 8 kah? Ada 10 kah? Nah, saat kita sudah mulai normal ke gereja kembali, kita bawa persembahan kita bawa amplop persembahan kita bawa ke gereja. Begitu adik-adik. Ternyata nggak begitu susah ya, Oh, karena itu enggak. buat Tuhan ya Kak Ida ya. Iya betul. Oke deh, adik-adik di rumah, untuk saat ini kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa dulu. Silakan Kak Ida untuk pimpin doa untuk tutup. Oke, adik-adik semua, kita sudah selesai melakukan ibadah online hari ini. Kita akan mengucap syukur pada Tuhan untuk penyertaannya kali ini. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Biarpun tidak ke gereja, tetapi kami masih boleh beribadah kepadamu. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Kami masih boleh bersukacita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena kami masih tetap bersukacita. Terima kasih dan kami boleh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh berdoa, Tuhan berikan kekuatan selalu buat kami dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Selamat hari Minggu Minggu. adik-adik. Tuhan Sam- Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.